Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru Cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membuat form absensi yang bisa kita gunakan selama 1 semester. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sudah biasa menggunakan form absensi yang dimana form absensi itu harus kita buat rekapannya sehingga menyulitkan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya form absensi ini dibuat sekali, nah nanti rekapannya sudah langsung muncul ya. Jadi selama 1 semester atau mungkin 2 semester bisa digunakan, tergantung Bapak Ibu nanti membuat kolom-kolomnya untuk berapa per tanggalnya, itu bisa diatur. Nah, Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus menggunakan akun Belajar ID ya. Pastikan Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID untuk membuat absensi ini, karena nanti Bapak Ibu akan menggunakan template yang sudah ada. Nah, dan nanti akan mengedit template tersebut ya. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian pastikan Bapak Ibu mengaktifkan loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru, informasi-informasi terbaru di channel ini ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu masuk dulu ke Drive dengan menggunakan akun Belajar ID-nya. Kemudian kita akan buat dulu folder baru, create new folder. Kemudian misalnya saya akan buat nama foldernya daftar hadir baru. Nah, kemudian create. Kita tunggu foldernya dibuat. Nah, sudah selesai. Kemudian kita klik 2 kali, kita masuk ke foldernya. Nah, di sini kita akan membuat form. Kita klik new, kemudian di bagian form ini ada tanda panah ke kanan ya. Jadi saya akan perbesar tampilannya. Nah, di sini ada 3 pilihan: blank form untuk form yang kosong, kemudian blank quiz untuk membuat quiz baru, quiz kosong. Nah, kita akan membuat form from template yang paling bawah ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik form, klik ini, kemudian klik form from a template. Nah, kemudian akan muncul template gallery di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah mensubmit. Nah, untuk di sekolah saya, Bapak Ibu mungkin di sekolah lain boleh nanti mengedit punya saya atau punya sekolah-sekolah yang sudah ada di submit di sini ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada blanko presensi untuk sekolah saya, sudah ada kopnya juga. Ya, tinggal diklik. Oke. Kemudian tunggu. Masih loading ya. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah blanko daftar hadir pembelajaran kelas 12 TKJ. Kebetulan saya mengajar di jurusan TKJ. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengedit saja blanko ini ya, sesuaikan dengan kelas dan siswa yang Bapak Ibu ajar ya. Nah, di sini misalnya kita akan memuat, kalau di sini kan sudah ada jurusan TKJ ya. Nah, ini sudah ada jurusan TKJ, kita pakai ini dulu ya. Nanti Bapak Ibu bisa edit. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengeditnya. Saya tunjukkan dulu bagaimana untuk menyambungkan form ini ke blanko Excel ya. Jadi biasanya kita di bagian respon ini kita membuat create spreadsheet. Nah, itu bisa, itu jangan dibuat spreadsheet baru, kita
akan men-select ya, respon yang sudah ada ya, respon yang sudah ada. Oke. Terus mungkin di sini ada create. Nah, ini select existing spreadsheet ya. Nah, di mana spreadsheetnya kita akan buat dulu, sama juga seperti tadi. Nah, ini formnya sudah dibuat. Kita klik, masih di folder daftar hadir ya, masih di sini. Kita klik new, kemudian sekarang Google Sheet. Nah, Google Sheet juga ada dua, blank spreadsheet sama template. Kita buat yang template ya, karena saya sudah buatkan di sana templatenya. New, kemudian klik yang from template. Nah, selanjutnya tunggu. Nah, di sini juga banyak terdapat blanko-blanko yang sudah di input mungkin dari rekan-rekan yang lain. Nah, di sini ada blanko yang saya buat untuk SMK 3 ya di sini. Nah, untuk jurusan TKJ ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan ya, untuk kelas apapun bisa, tidak hanya untuk TKJ. Nanti untuk di kelas Bapak Ibu tinggal diedit ya, ini cuman template saja. Jadi kita klik ini, kemudian tunggu. Default Excel-nya akan terbuka ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Oke, jadi sudah dibuat. Nah, nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan namanya ya, nama blankonya ini dengan nama kelas Bapak Ibu ya. Akan disesuaikan. Saya akan mencoba dulu menunjukkan bagaimana sih hasilnya nanti ya. Jadi nanti hasilnya akan muncul di sebelah sini Bapak Ibu ya. Di sini ada sheet 12 TKJA, TKJB, TKJC. Nah, di sini ada tanggal ya, tanggal pertemuan. Kemudian di sini ada keterangannya nanti ya. Jadi kalau dia hadir akan muncul hadir, kalau izin akan muncul izin. Kemudian ada rekapan kehadiran per hari, persentase per hari, jumlah ketidakhadiran, persentase ketidakhadiran ya. Semua akan direkap secara otomatis oleh file Excel-nya ini ya. Jadi sangat bagus sekali untuk laporan Bapak Ibu ya, sebagai administrasi guru juga tentunya. Nah, kemudian kita akan sambungkan Excel ini dengan form yang sudah kita buat tadi ya. Kita cek dulu di folder apakah sudah muncul ya, sudah ada form, sudah ada Excel ya. Nah, kita akan sambungkan. Caranya di create spreadsheet ya. Kita ulang. Nah, di sini questionnya, di sini respon. Nah, di sini ada create spreadsheet. Kita select existing spreadsheet. Kita select, kemudian tunggu. Nah, di sini akan muncul ya, dimanakah letak dari spreadsheet kita yang tadi ya. Oke, kita, nah ini banyak sekali ya, blanko daftar hadir. Oke, kita akan buat namanya dulu, kita ubah namanya dulu biar kita tahu. Misalnya blanko daftar hadir TKJ 2021 gitu misalnya ya. Oke. Nah, kita cek di sini apakah sudah berubah namanya. Ya, sudah 2021. Nah, kita cari di sini, kita cancel dulu ya, kita ulang. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia blanko daftar hadir 2021 ya. Oke, kemudian kita select ya, kita tunggu. Nah, ini sedang menyambungkan ya antara blanko formnya tadi dengan Excel-nya ya. Oke, nah ini sudah. Oke.
Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu, form respon 4 namanya ya, form respon 4. Oke, kemudian kita nah ini bisa, ini kan sudah tersambung ya form respon 4 ini. Nah, kita hapus yang ini Bapak Ibu di sel yang sheet yang tadi. Ini ada sheet data ya. Jadi ini yang baru kita linkkan. Ini yang baru kita linkkan. Ini yang tadi ini kita hapus. Tapi form respon 4 ini harus kita ubah namanya menjadi data ya. Menjadi data. Oke, kita hapus dulu. Kita unlink form dulu ya. Unlink form. Oke. Kemudian kita delete. Oke. Nah, kemudian ini kita klik rename ya. Kita buat namanya data. Nah, sudah. Jadi nanti data yang masuk di formnya ini akan ada di data ini ya, akan ada di Excel ini, sehingga nanti akan dimasukkan, diproses. Nah, di sini akan ada ya. Oke. Nah, kita coba ya, kita close dulu. Oke, kita close Excelnya. Oke. Kemudian kita coba untuk mengetes form ini. Kita preview dulu. Oke. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Kita akan mengetes apakah form itu berfungsi atau tidak. Ya, ini koneksinya nggak terganggu Bapak Ibu. Kita tunggu dulu ya. Oke. Nah, jadi ini blankonya atau formnya. Tokennya 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu bisa atur nanti ya, ada di pengaturan token, mau tokennya berapa ya. Jadi defaultnya 1, 2, 3, 4. Kemudian pilih kelas. Nah, misalnya 12 TKJA. Oke. Kemudian ini siswa akan seperti ini tampilannya. Kita next. Kemudian pilih nama. Oke, misalnya Gusti Ayub ini misalnya ya. Oke, kita next. Kemudian keterangan. Nah, di sini jika hadir, klik hadir. Oke, kemudian submit. Oke, kita tunggu. Ya, blanko daftar hadir. Your response recorded. Oke. Ya sudah, kita close. Nah, respon sudah masuk ya. Respon sudah masuk. Kita akan lihat di Excelnya. Oke. Kita klik 2 kali di Excel ini. Nah, jadi datanya sudah masuk. Kemudian ya, kita lihat kode apakah sudah masuk juga. Bagian kode. Ya, masih loading Pak Ibu. Oke, masih loading. Nah, di sini ternyata masih error ya Bapak Ibu ya. Ini masih ref. Oke. Nah, kita coba apa ini errornya. Data ya, datanya. Oke, kita coba datanya, kita ulang. Ya, dia masih proses ternyata ya, dia masih mencari. Ini data. Oke, kita ya, masuk kode siswa. Ini bisa kita enter aja Bapak Ibu. Ini juga kita enter.
Ini kita enter. Nah, oke, sudah masuk ya. Sudah masuk, datanya di kode. Oke, Bapak Ibu jika ingin melihat boleh digeser-geser ini ya. Jadi kode ini diambil dari data ini ya, diambil dari data ini. Ini otomatis akan muncul, bukan Bapak Ibu yang menginput ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek di sheet kelasnya. Nah, di sini sudah muncul ya, hadir ya. Jadi sudah muncul. Kemudian nah ini perhitungannya belum ya, kita edit perhitungannya, kita cek di sini. Nah, dia ada di sebelah kirinya ya. Jadi kita edit sedikit ya, ini kita hapus, kemudian kita blok yang bagian atas ini, dari sini sampai turun sampai bawah, sampai siswa terakhir. Oke, kemudian kita tekan F4, kita enter. Oke, nah sudah ya. Jadi itu satu siswa sudah terekap ya. Kita coba lagi siswa yang lain misalnya. Nah, kita preview lagi ya, kita preview. Nah, Bapak Ibu biar percaya, kita coba nomor 8 ini ya, IGD Putra Pradana. Kita coba ya, kita coba di sini. Nah, Bapak Ibu di bagian tanggal ini Bapak Ibu harus ubah ya, sesuai dengan tanggal yang Bapak Ibu inginkan, sehingga jika siswa absen di luar tanggal itu tidak akan terekam ya. Jadi pastikan misalnya yang hadirnya tanggal 14 September. Nah, sekarang kan tanggal 14 di sini ya. Nah, saya buat 14 di sini ya. Jadi di sini bisa di settingannya bulan, tanggal, dan tahun ya, penulisannya seperti itu. Oke, kemudian kita coba yang tadi ini Pradana ini. Oke, kita ke blankonya, kita preview token 1 2 3 4, pilih kelas, kasih A, kemudian klik next, kemudian nomor 8 ya, nomor 8 next, kemudian hadir lagi ya, hadir, submit. Oke, sudah masuk, terus oke, kita lihat responnya sudah. Nah, sudah masuk ya, hadir. Jadi 2 orang sudah hadir, presentasi kehadirannya 7,69%. Nah, itu jadi sangat-sangat membantu sekali nanti untuk melakukan perekapan rekapitulasi kehadiran siswa. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu ingin mengedit menyesuaikan dengan kelas Bapak Ibu ya? Saya akan contohkan bagaimana caranya. Jadi pertama Bapak Ibu boleh mulai dari Excel, boleh mulai dari form ya. Oke, saya lebih senang memulainya dari form. Oke, jadi kita dari judul dulu ya, kita edit form ini. Blanko daftar hadir pembelajaran kelas 12 misalnya 12 DPIB misalnya, DIB. Oke. Oke, kemudian token. Nah, ini guru mata pelajaran silakan diisi sendiri ya. Kemudian tokennya, nah di sini Bapak Ibu silakan ubah tokennya ya, boleh tetap 1 2 3 4 atau misalnya 8888. Nah, itu misalnya ya. Jadi jika tokennya tidak sesuai akan muncul tulisan ups, token yang kamu masukkan salah atau tidak sesuai ya. Seperti ini. Oke, sudah. Kemudian pilih kelas. Nah, karena di sini saya hanya melihat, saya mencontohkan satu kelas ya. Misalnya satu kelas 12 DPIB ya. Oke, kita akan hapus kelas yang lain. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, ini 12 DIB itu misalnya. Oke. Nah, kemudian
Selanjutnya di bawahnya, nah kita akan menginput data siswanya ya. Input data siswa, kita kasih judulnya 12 DIB. Kemudian pilih nama siswa. Nah, di sini pilih nama siswa. Kita ubah juga 12 DIB. Oke, lanjut. Nah, nama-namanya ini silakan dihilangkan dulu ya. Saya close, remove aja semua dulu. Oke. Nah, remove. Kita akan masukkan nama-nama siswa. Caranya gampang sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mempunyai file Excel nama-nama siswanya itu ya. Jadi saya sudah punya, tinggal saya blok, kemudian saya copy. Nah, saya bawa ke sini ya, ke sini. Oke, saya Ctrl V ya, saya paste. Oke, ya sudah semua otomatis. Nah, kita harus edit sedikit Bapak Ibu ya. Ini benar ya, nomor 1. Kita cek dulu sekali lagi, Clara Amelia. Kemudian terakhir Nimade Dina. Kita coba cek Dina. Oke, sudah. Nah, di depan nama itu Bapak Ibu harus tambahkan nomor ya. Jadi misalnya dari nomor 1 ini 01, kemudian titik, kemudian spasi. Begitu seterusnya, 02 titik spasi. Oke. Ya, agak lama ini Bapak Ibu ya. Sorry, ini salah. 03 titik 04 titik 05 titik. Oke, mohon bersabar Bapak Ibu bisa sambil ngopi ya, sambil sarapan melihat video ini ya. Mohon jangan di skip ya, perlahan aja Bapak Ibu. Oke, 10 jangan isi 0 ya. Oke, kemudian ini 11 titik spasi 12 titik spasi. Oke, agak susah. 13. Oke, 15. Sorry, 14 ya. 14 titik 15 titik 16 titik 17 18, kemudian 19 20 21 22 23 24 25 26. Oke. Nah, sudah semua siswa masuk. Kemudian nah di sini masih ada kelas yang lain ya, kelas TKJ. Jadi ini bisa dihapus Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu hapus ya. Caranya section ini kita di bagian bawah ada delete ya, ini kita delete. Nah, kita cek lagi, ini TKJ kita bisa delete juga, delete. Nah, ini ada judul sectionnya, ini bisa kita delete, ini juga bisa kita delete. Oke, jadi sudah ada satu kelas saja ya, kelas DIB ya. Oke, sudah keterangan, jangan dirubah ya, jangan dirubah. Yang Bapak Ibu boleh ubah adalah nama siswa ini ya, pilih kelas, token, dan judul ya, itu yang diubah. Nah, ini kalau Bapak Ibu dari sekolah lain, ini bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan kop dari Bapak Ibu ya, kop sekolahnya, atau bisa dengan gambar ya. Jadi di bagian tema di sini, customize theme ya, bagian atas ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini silahkan itu diklik. Nah, di sini header ya, bisa Bapak Ibu upload sesuai dengan header sekolahnya atau dengan gambar ya, bisa. Silakan disesuaikan.
Oke. Nah, kemudian direspon ya. Tadi saya sudah memasukkan respon, jadi ini bisa di delete dulu ya. Kita delete all respon. Oke, supaya kosong. Nah, kemudian sudah selesai, formnya sudah siap, tinggal kita siapkan Excelnya ya sekarang ya. Kita edit Excelnya. Oke. Nah, di Excel ini sudah ada data ya, tadi saya pakai coba. Nah, sebelum ada data ini kosong tadi ya, kita akan delete dulu. Oke, sudah hilang, sini juga sudah hilang ya. Oke. Nah, di sana ada satu kelas, sedangkan di Excel ada 3 kelas, jadi kelas ini bisa kita hilangkan, kita delete. Oke, ini juga kita delete. Oke. Nah, kita punya satu kelas. Nah, kita edit ya Bapak Ibu. Ini 12 DIB. Kemudian ini juga kita redeem dulu. Jadi 12 DIB. Oke. Nah, sudah. Oke, selanjutnya siswanya ya. Kita hapus dulu di sini siswanya, kita blok. Kemudian kita delete. Sesuaikan dengan Excel yang sudah kita persiapkan ya. Oke, kita copy lagi, kemudian kita paste spesial, paste value ya, paste value only. Oke, sudah masuk ya. Kemudian ini karena kosong, kita bisa biarkan atau bisa kita delete ya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan ya. Kalau mau di delete tinggal di blok ini, kemudian klik delete. Kalau kurang Bapak Ibu, misalnya ada 42 misalnya ya, nah di nomor 40 ini bisa kita klik kanan, kemudian insert satu below itu di bawah ya. Kita coba klik, nah di sini dia bisa nomor 41 di sini ya. Nah, kalau tidak perlu ya kita blok, kemudian kita sisakan satu ya, dari 47 sampai 41 ini kita delete. Nah, oke, ini kita kosongkan, siswanya 26 ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita di bagian kode, coba bagian kode, pilih kelas. Oke, kemudian nah di sini ya, di sini ada rumus. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan rumus di sini ya. Kita fokus di kelasnya ya, sesuaikan nama kelas di sini. Kalau kemarin atau di template-nya itu kelasnya masih 12 TKJ-A, 12 TKJ-B ya. Ya, jadi kebetulan di sini ada satu kelas, kita cuma edit satu kelas saja ya. Yang A kita edit 12 spasi DIB. Nah, dah enter. Oke, sudah ya. Bagaimana kelas yang TKJB rumusnya ini? Biarkan saja Bapak Ibu ya, biarkan saja. Oke, ini dibiarkan saja karena itu adalah jika misalnya ada dibaca kelas yang lain, apakah dia TKJB atau TKJC ya. Jadi dibiarkan saja, kecuali Bapak Ibu mengajar lebih dari 3 kelas, nanti if-nya nambah lagi di bagian sini ya. Di sini ada satu if segini. Nah, ini if kedua ya, segini, dan if ketiga. Jika satu if saja sudah cukup untuk satu kelas ya, yang lain biarkan aja ya, tidak usah dipedulikan. Kalau Bapak Ibu masih kurang dari 3 kelas, lebih dari 3 kelas, 4 kelas, nanti if-nya ini Bapak Ibu copy ya, Bapak Ibu copy, kemudian paste lagi dengan nama kelasnya yang keempat ya. Bapak Ibu jika mengalami kendala bisa tulis di bagian komentar ya, berapa kelas, kemudian nanti saya akan bantu membuatkan kode formulanya ya. Silakan Bapak Ibu komentar di bawah. Nah, kemudian kita ke kode siswa
ya, kode siswa, nama siswa, kode siswa. Nah, ini tidak ada yang harus diubah juga ya. Ini sama semua. Keterangan. Oke. Sepertinya cuma segitu aja. Oke. Ya, kita coba ya. Kita coba. Nah, kita akan ubah di bagian ini, nomor 1 ini ya. Yang ini tanggalnya misalnya tanggal 15, yang ini bulan 9 tanggal 14. Nah, di sini mau kita munculkan data siswanya ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini kodenya ya tidak perlu ya. Sudah sepertinya. Oke, kita akan coba sekarang form kita apakah sudah berhasil ya. Kita akan preview. Kemudian token tadi misalnya kita masukkan 1 2 3 4, pilih kelas. Nah, ini tokennya salah ya. Oke, kita akan masukkan token yang benar tadi 8888. Oke. Ya, sudah benar. Kemudian pilih kelas DIB, kemudian next. Kemudian nama siswa. Oke, kita pilih nama siswa. Misalnya Kompiang, ikuti Kompiang ini ya. Oke. Kemudian next. Keterangan hadir. Oke, kita submit. Nah, sudah. Oke, kita close. Kita cek respon sudah masuk. Kita cek di Excel-nya. Ya, sudah hadir langsung ya. Sudah bisa. Gimana kalau satu orang misalnya sakit? Kita coba lagi. Nah, token 8888, kemudian pilih DIB, next. Kemudian nama siswa misalnya Suryantara ya, next. Kemudian choose izin misalnya ya, izin. Kemudian submit ya, kita close. Kita cek di, nah muncul ya, izin. Nah, ini kenapa jumlahnya sudah satu-satu ini semua ya. Kita cek rumusnya ada yang salah berarti ya. Nah, di sini ya ini rumusnya harus diganti ya. Jadi caranya Bapak Ibu, nah ini kita hapus atau ini kita F4. Nah, biar hilang tanda dolarnya. Oke, kemudian ini bisa kita seret ya, yang di sini juga seperti itu. Nah, ini kita klik di yang berwarna orange ini ya. Kita klik masing-masing berwarna orange, kita klik kemudian tekan F4 ya, supaya hilang tanda dolarnya itu. F4, oke. F4. Nah, sudah hilang ya. Ya, jadinya seperti ini. Tidak ada tanda dolar lagi. Ya. Oke. Kemudian enter. Kemudian ini bisa kita tarik ke kanan. Oke. Ya, sudah ya. Jadi ada yang tidak hadir satu orang. Ya, ada yang hadir. Nah, Bapak Ibu bisa merekap ini sampai pertemuan kesekian ya. Ini bisa ditambah lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa ditambah lagi, bisa ditambah terus diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Baik, demikian Bapak Ibu pembuatan blanko daftar hadir ya, yang bisa merekap otomatis sebagai administrasi guru tentunya Bapak Ibu ya, mempermudah administrasi guru agar lebih rapi. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa Bapak Ibu tanyakan di bagian komentar ya di video ini. Jangan lupa like dan share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.